Halo, jumpa lagi dengan saya, Pak Ratno. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem bersama linear 3 variabel atau yang sering kita lihat dengan nama SPLTV. Ini materi kelas 10 semester 1. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membahas konsep SPLTV dalam konteks kehidupan sehari-hari, permasalahan yang ada di sekitar kita. Yuk, kita mulai saja. Misalkan ini ada suatu persoalan. Di sebuah kios buah yang bernama kiosnya Mbak Nia, Ibu Reni membeli 1 kilogram jeruk, 3 kilogram salak, dan 2 kilogram apel. Dan Bu Reni harus membayar sebesar 33.000. Kemudian ada pembeli lain, Bu Hajar, itu membeli 2 kilogram jeruk, 1 kilogram salak, dan 1 kilogram apel. Dan harus membayar 23.500. Sedangkan ada pembeli ketiga namanya Bu Irma membeli 1 kilogram jeruk, 2 kilogram salak, dan 3 kilogram apel. Dan harus membayar sebesar 36.500. Nah, kira-kira ya jadi persoalan. Harganya per kilo salak itu berapa, per kilo jeruk itu berapa, dan harga per kilogramnya apel itu berapa. Nah, persoalan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan SPLTV. Ada beberapa cara yang mungkin sudah pernah Anda ketahui di SMP dulu. Ada menggunakan cara eliminasi, menggunakan cara substitusi, cara campuran, dan ada satu hal baru yaitu dengan cara determinan. Nah, kesempatan pada video kali ini kita akan membahas dengan menggunakan dua cara, yaitu cara pertama cara eliminasi dan yang kedua adalah dengan menggunakan cara substitusi. Yuk, kita mulai saja. Kita mulai pertama dengan menggunakan metode eliminasi. Ya, dari persoalan tadi kita bisa membuat hal modelnya bahwa kita ringkas bahwa Ibu Reni tadi membeli 1 kilogram jeruk, 3 kilogram salak, dan 2 kilogram apel. Membayarnya sebesar 33.500. Kemudian Ibu Hajar membeli 2 kilogram jeruk, 1 kilogram salak, dan 1 kilogram apel membayar 23.500. Kemudian Bu Irma membeli 1 kilogram jeruk, 2 kilogram salak, dan 3 kilogram apel. Harus membayar sebesar 36.500. Nah, kita bisa membuat model matematika dengan permisalan. Nanti kita untuk memudahkan kita bisa menggunakan suatu simbol. Misalkan untuk jeruknya tadi per kilogramnya saya kasih nama simbolnya X. Di X merupakan harga per kilogram jeruk. Kemudian untuk salaknya harga per kilogram salak itu sama dengan Y dan harga per kilogram apel itu sama dengan Z. Simbol X, Y, Z ini umum digunakan dalam matematika. Sebenarnya tidak harus X, Y, Z, bisa A, B, C, dan sebagainya. Namun, kali ini kita gunakan yang umum kita ketahui saja. Sehingga, kalau kita sudah membuat permisalan X, Y, Z tadi, untuk yang berbelanja Bu Reni, nah, Bu Reni bisa kita tuliskan, karena Bu Reni membeli 1 kilogram jeruk, kita anggap sebagai X, kemudian ditambah dengan 3 kilogram salak berarti menjadi 3Y. Kemudian ditambah dengan 2 kilogram apel berarti menjadi 2Z. Dan nilainya dibayarkan adalah sebesar 33.500. Kemudian kita juga bisa membuat untuk memodelkan untuk Ibu Hajar karena membeli 2 kilogram jeruk berarti menjadi 2X ditambah dengan 1 kilogram salak berarti 1Y, kemudian ditambah dengan 1 kilogram apel nanti menjadi 1Z, dan nilainya dibayarkan sebesar 23.500. Kemudian untuk Ibu Irma juga sama, kita bisa membuat modelnya, pemodelan matematikanya menjadi 1X ditambah dengan
2Y, karena 2 kg salak, kemudian ditambah dengan 3Z, karena membeli 3 kg apel. Dan harus membayar sebesar 36.500. Nah, ini bisa kita baca X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 33.000. Ini 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 23.500. Dan ini kita baca X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 36.500. Nah, ini merupakan persamaan utama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, kita bisa buat model SPLTV-nya seperti ini. Ada 3 model SPLTV, 3 persamaan SPLTV. Ini persamaan pertama, kedua, dan ketiga dengan variabelnya adalah X, Y, dan Z. Yang kita cari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, dan berapa nilai Z-nya. Nah, untuk yang pertama tadi kita menggunakan cara eliminasi. Sehingga untuk eliminasi, yaitu kita menghilangkan, kita bisa menghilangkan yang pertama kita pilih bisa X-nya kita hilangkan, atau Y-nya kita hilangkan, atau Z-nya. Dengan cara seperti ini. Kita misalkan mau menghilangkan variabel X. Kita ambil 2 persamaan. Dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat untuk koefisien dari persamaan pertama X adalah 1, koefisien dari persamaan X dari variabel X adalah 2. Nah, untuk kita hilangkan berarti kita buat sama dulu. Maka untuk menghilangkannya persamaan pertama kita kalikan 2, persamaan kedua karena sudah 2 cukup kita kalikan 1 atau tidak berubah. Sehingga nanti persamaannya akan seperti ini. Persamaan pertama akan menjadi 2X plus 6Y dikalikan 2 menjadi 4Z sama dengan ini kalikan 2 menjadi 66.000. Kemudian yang persamaan kedua, karena kita kalikan 1 tidak berubah, berarti nilainya adalah tetap. Nah, setelah ketemu X-nya, koefisiennya sama 22, berarti ini positif, maka kita kurangkan. Sehingga ini 2X dikurangi 2X sama dengan 0, 6Y dikurangi Y sama dengan adalah 5Z, kemudian 4Z dikurangi dengan Z adalah 3Z, 66.000 dikurangi dengan 12 adalah 42.500. Nah, persamaan ini kita kasih nama, misalkan namanya persamaan keempat. Nah, setelah kita menghilangkan atau kita eliminasi variabel X, sekarang kita hilangkan lagi variabel lain, yaitu kita menghilangkan, masih sama, kita mau menghilangkan variabel X lagi, karena tujuannya berarti ada ketemu persamaan. Kita ambil lagi 2 persamaan, karena 1, 2 sudah, sekarang kita ambil persamaan 1, 3. Nah, seperti ini. Persamaan 1, 3, ini persamaan yang ke-1, ini persamaan yang ke-3. Nah, kita lihat nilai X-nya pada persamaan 1 ini 1, persamaan ketiga nilai X-nya adalah 1. Karena sudah sama, bisa langsung kita hilangkan. Sehingga nanti hasilnya adalah 3Y dikurangi 2Y menjadi Y, 2Z dikurangi dengan 3Z min Z, kemudian 33.000 dikurangi dengan 30.500 hasilnya adalah min 3.500. Nah, persamaan ini kita kasih nama persamaan kelima. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan baru 4 dan persamaan 5. Dengan tinggal variabelnya adalah variabel Y dan variabel Z. Ini pun juga sama variabel Y dan variabel Z. Kemudian kita mencoba mengambil 2 persamaan lagi untuk mau menghilangkan variabel Y-nya. Nah, kita ambil misalnya persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, ini persamaan pertamanya, ini persamaan kedua. Kita mau menghilangkan variabel Y-nya. Di variabel yang pertama, nilai koefisien Y-nya adalah 3, dan di variabel kedua, koefisien Y-nya adalah 1. Ini belum sama, kita samakan, berarti yang atas kita kalikan 1 saja, yang bawah kita kalikan 3. Sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan barunya, yang persamaan 1 menjadi tetap, tidak berubah, yang persamaan ketiganya, kita kalikan, persamaan keduanya, kita kalikan 3, maka berubah menjadi 6X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan ini dikalikan 3, 70.500. Nih, sudah sama-sama positif, maka tinggal kita kurangkan. Sehingga kita dapatkan persamaan terbarunya X dikurangi dengan X adalah min
5X, kemudian 2Z dikurangi dengan 3Z itu adalah min Z. 33.000 kurangi dengan 7.500 ketemunya adalah min 37.500. Nah, ini kita kasih nama persamaan ke-6. Kita ambil lagi dua persamaan lagi untuk sama-sama kita hilangkan variabel Y-nya. Kita ambil misalkan persamaan 2 dan 3. Nah, yang atas adalah merupakan persamaan yang kedua, yang bawah persamaan yang ketiga. Kita cermati koefisien pada variabel Y-nya ini adalah 1, di sini adalah 2, belum sama. Sehingga kita kalikan yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Biar nanti sama-sama koefisien adalah menjadi 2. Nah, setelah kita kalikan, nanti seperti ini hasilnya. Yang pertama kita kalikan 2 menjadi 4X, ditambah dengan 2Y, ini kalikan 2 menjadi 2Z, ini dikalikan 2 menjadi 47.500. Yang persamaan yang ketiga, karena tidak dikalikan atau tetap, hanya dikalikan 1, maka persamaan adalah tetap. Yuk, mari kita cermati kembali. Karena ini sudah sama, berarti tinggal apa? Dikurangkan. Kita kurangkan, nah ketemunya adalah 4X dikurangi X sama dengan adalah 3X, kemudian 2Z dikurangi dengan 3Z sama dengan min Z, 47.000 dikurangi dengan 30.500, hasilnya adalah 10.500. Nah, ini kita kasih nama persamaan yang ke-7. Jadi kita sudah mendapat 4 persamaan baru, ini persamaan keempat dengan variabelnya Y dan Z, persamaan kelima dengan sama Y dan Z, persamaan ke-6 dengan variabelnya X dan Z, persamaan ke-7 dengan variabel X dan Z-nya. Nah, kita cermati. Terus, langkah selanjutnya seperti apa untuk mengeliminasinya? Ya, kita lihat pada hal berikut ini. Nah, langkah berikutnya kita akan mengeliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. Kita perhatikan, nah ini persamaan keempatnya. Tadi 5Y plus 3Z sama dengan 42.500. Yang persamaan kelimanya adalah Y min Z sama dengan min 3.500. Sebenarnya kita bisa menggunakan variabel Y juga nggak apa-apa. Tapi kita pilih aja yang Z. Karena ini angkanya 5, sini 1, sini 3, sini 1. Kita pilih memudahkan dikalikan yang dengan terkecil. Ini berarti kalikan berapa? 1. Yang bawah kita kalikan 3. Biar nanti Z sama-sama koefisien adalah 3. Sehingga kita mendapatkan, ya, yang persamaan yang keempat menjadi 5Y tambah 3Z sama dengan 42.500, tetap karena cuma dikalikan 1. Kemudian yang persamaan kelima, kita kalikan dengan 3, maka berubah menjadi 3Y min 3Z sama dengan ini kalikan 3 menjadi 10.500. Sudah sama, ini koefisien dari Z-nya 3, ini min 3. Karena lambangnya positif yang bawah negatif, maka ini ditambahkan. Sehingga kita mendapatkan nilainya 5Y ditambah dengan 3Y itu sama dengan 8Y, 42.500 ditambah 10.500 saja adalah 32.000. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y-nya adalah 4.000. Nah, kita sudah ketemu. Ini nilai Y-nya. Nilai Y-nya 4.000. Nah, kemudian berarti kita tinggal mencari variabel nilai X-nya berapa dan variabel Z-nya. Ingat ya, kita masih punya dua persamaan, yaitu persamaan 6 dan 7. Nah, tapi sebelum masuk ke yang tadi, kita juga bisa mendapatkan, karena di Y tadi itu ada variabel Y dan Z, maka boleh kita cari lagi dengan langkah bagaimana. Kalau yang tadi ini kita samakan nilai variabel koefisien dari Z-nya, maka untuk mencari Y-nya, kita samakan dari variabel dari Y-nya. Nah, ini kita lihat variabelnya adalah 5, yang di bawah adalah 1, maka yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 5. Ingat ya, kita menggunakan prinsip metode eliminasi. Nah, kalau itu berarti yang ini 5, tetap yang bawah kita kalikan 5. Sehingga nanti kita peroleh persamaan terbaru, yang atas tetap, karena dikalikan 1, yang bawah kalikan 5. Maka menjadi 5Y min 5Z sama dengan min 17.500. Nah, ini sudah sama. Koefisien dari Y-nya adalah 5. Karena ini tandanya positif-positif, maka kita kurangkan. Nah, setelah dikurangkan, kita lihat nilai
Z-nya 3Z dikurangi min 5Z. 3 min 5, maka ketemunya adalah 8Z. 42.500 dikurangi min 17.000, maka menjadi 42.500 ditambah 17.000, maka menjadi 60.000. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Z-nya adalah 7.500. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita sudah mendapatkan Y, mendapatkan Z. Sekarang kita tinggal mencari nilai X-nya. Nah, X-nya bisa kita cari. Nah, tadi Bapak katakan kita masih punya dua persamaan, yaitu persamaan 6 dan 7. Maka kita akan mencoba melihatnya dulu seperti ini. Ini persamaan yang ke-6. Min 5X, min Z sama dengan min 3.700. Kemudian persamaan 7-nya adalah 3X min Z sama dengan 10.500. Nah, karena kita hanya tinggal mencari X-nya dan Z-nya, kita ini lihat sudah sama, maka tidak perlu kita kalikan. Ini min Z, ini min Z, tandanya sama. Nah, kalau tandanya sama itu berarti kalau menghilangkan berarti dikurangi. Ya, sehingga dari sini kita mendapatkan 5X min 3X itu sama dengan min 8X, min 37.500 dikurangi 10.500 jadi adalah min 48.000. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai X-nya adalah 48.000 dibagi dengan min 8, punya adalah 6.000. Nah, oke, kita sudah mendapatkan X, sudah mendapatkan Y, Z, dan X-nya. Nah, kita kembalikan. Sehingga kita tahu yang X tadi adalah merupakan harga per kilonya jeruk, maka kita bisa memperoleh harga 1 kg jeruk adalah 6.000. Kemudian untuk Y-nya itu adalah harga per kilogram salak. Kemudian yang Z-nya adalah harga per kilogram apel. Ya, itu tadi kita mencari SPLTV, menentukan variabelnya dengan cara eliminasi. Nah, baik, yuk. Sekarang mari kita lihat, ini ada persoalan yang kedua. Seperti ini. Misalkan ada 4 orang anak, Ali, Bondan, Cipto, dan Desi, itu berbelanja di sebuah toko buku. Nah, Ali membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Dan dia membayar sebesar Rp44.700. Nah, kemudian yang anak kedua, Bondan, dia juga membeli sebuah buku tulis, ditambah 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Nah, dia harus membayar sebesar Rp4.300. Nah, kemudian anak yang ketiga, Cipto. Cipto itu membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Nah, harus membayar Rp7.100. Nah, jika anak keempat yang bernama Desi itu hanya membeli 2 buku tulis dan 3 penghapus di toko itu, kira-kira Desi tadi harus membayar berapa? Nah, ini tidak jauh beda seperti yang pertama tadi, maka kita bisa buat permisalan dengan menggunakan nanti ketemu suatu sistem perdesaman 3 variabel atau SPLTV. Nah, untuk yang persoalan kedua ini, kita coba dengan cara lain, dengan metode lain. Dengan metode apa? Kita coba dengan metode substitusi. Oke, seperti apa substitusi? Mari kita perhatikan paparan selanjutnya. Ya, jadi dari 3 orang tadi, Ali, Bondan, dan Cipto, kita bisa merangkum apa yang dibelinya. Ali membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus, sama dengan 4.700. Kemudian Bondan, 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus, sama dengan 4.300 membayarnya. Kemudian Cipto membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus, membayar 7.100. Nah, dari sini seperti tadi, kita bisa membuat permisalan untuk memudahkan kita. Misal, ini harga 1 buku tulisnya, kita buat sebagai variabelnya namanya adalah nanti suatu lagi. Terus pensil juga sama, untuk penghapus juga sama. Nah, maka ini barang tadi ada 3 ini ya, buku, pensil, sama penghapus. Misalkan yang bukunya ini kita anggap sebagai variabelnya itu X. Kemudian harga 1 pensil itu adalah Y, dan harga 1 penghapus itu sama dengan Z. Jadi, kita bisa membuat suatu persamaan untuk yang Ali. Nah, Ali tadi 2 buku tulis dan 1 pensil dan
satu penghapus. Maka boleh kita tuliskan persamaannya menjadi 2X ditambah Y ditambah Z, maka sama dengan 4.700. Kemudian untuk bondan, satu buku tulis ditambah dengan 2 pensil dan 1 penghapus. Yuk, maka kita bisa menuliskan menjadi berapa? 2X, ditambah dengan 2Y ditambah dengan Z. Nah, berapa sama dengan 4.300. Kemudian untuk Cipto sendiri, Cipto membeli 3 buku ditambah dengan 2 pensil dan 1 penghapus. Nah, bisa kita tulis 3X ditambah 2Y dan ditambah Z. Sehingga nilainya sama dengan 7.100. Nah, ini kita namakan sistem pertidaksamaan dari Ali, Bondan, dan Cipto. Nah, seperti ini sistem sistem persamaan 3 variabelnya. Sistem persamaan 3 variabel dalam variabel X, Y, dan Z. Dengan X-nya adalah harga sebuah buku, Y-nya harga sebuah pensil, dan Z-nya permisalan dari harga sebuah penghapus. Yuk, kita akan mencoba mencari berapa masing-masing nilai dari X, Y, dan Z-nya dengan menggunakan metode substitusi. Ya, seperti ini tadi. Nah, substitusi itu artinya adalah kita memasukkan nilainya, disubstitusikan. Maka kita ambil sembarang persamaan, bisa dari persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Misalkan kita ambil persamaan pertama, yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Nah, kita akan mencoba memindahkan atau meninggalkan satu variabel. Kita misalkan yang paling gampang kan ini ada Z-nya ada 1, maka kita buat seperti ini. Kita buat Y-nya, yang lainnya kita pindahkan di ruas kanan. Maka menjadi 4.700, ini menjadi min 2X, Z-nya menjadi min Z. Nah, kita kasih nama ini persamaan keempat. Jadi kita mau dalam persamaan Y sama dengan berapa, gitu ya. Nah, kita kasih nama ini persamaan keempat. Setelah itu, kita coba ambil satu persamaan lagi, misalkan persamaan yang kedua, yaitu adalah X ditambah 2Y ditambah Z. Ketemunya 4.300. Kita tadi punya Y-nya sama dengan 4.700 di min 2X min Z. Nah, dari persamaan keempat ini, kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan 2, menggantikan nilai Y-nya di sini. Nah, kita tuliskan seperti ini. Y-nya ini diganti oleh ini. Nah, terus kita hitung hasilnya. Ya, X ini dikalikan 2 menjadi 9.400, 2 dikalikan min 2X itu sama dengan 4X, kemudian 2 dikalikan min Z min 2Z, ditambah Z sama dengan 4.300. Nah, yang dari sini kita lihat, yang ada unsur variabel sama, bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini ada X min 4X, maka menjadi ketemunya adalah min 3X, ini 2Z dengan tambah Z, dan ketemunya menjadi min Z. Nah, kita tulis seperti ini. Min 3X, min Z, terus yang 9.500 kita pindahkan sebelah kanan menjadi dikurangi dengan ini menjadi min 5.100. Nah, ini ya. Ini karena ini ada negatif, ada negatif, bisa kita kalikan dengan min 1, maka menjadi 3X ditambah Z sama dengan 5.100. Ya, untuk memudahkan kita biar nanti tidak ada tanda negatifnya. Nah, dari sini boleh kita ubah karena Z-nya ini koefisien 1, maka boleh kita geser yang 3X yang sebelah kanan menjadi Z sama dengan min 3X ditambah 5.100. Nah, ini kita kasih nama persamaan kelima. Jadi kita sudah punya persamaan baru, yang keempat dalam Y sama dengan berapa, yang kelimanya adalah Z sama dengan berapa. Gitu ya. Oke, yuk. Bapak lanjutkan. Kemudian, kita bisa mensubstitusikan atau memasukkan persamaan 4, ini tadi, ke dalam persamaan ketiga. Masuk ke sini. Ya. Nah, ini persamaan ketiganya, 3X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100. Kita masukkan persamaan keempatnya, menggantikan nilai Y-nya. Maka sama ini kita tulis.
Ini 2, Y-nya kita gantikan menjadi 4.700 dikurangi 2X min Z ditambah Z sama dengan 7.100. Nah, kita operasikan, maka ini menjadi 3X, ini dikalikan 2 menjadi 9.400, ini dikalikan min 2 menjadi min 4X, ini dikalikan Z-nya di min 2Z ditambah Z sama dengan 7.100. Nah, sama seperti langkah tadi, kita bisa melihat ada beberapa variabel yang sama bisa kita jumlahkan. Ini X, ini ada X-nya juga, ini ada Z, ini ada Z juga. Maka ini menjadi 3X min 4X menjadi min X, kemudian min 2Z tambah Z menjadi min Z. Dan ini 9.400 kita geser ke sebelah kanan. Nanti bisa kita jumlahkan dengan 7.100. Maka hasilnya adalah min X ditambah ini masih sama, kita belum mengurangkan, ini kita geser ke sana saja. Maka nanti ketemunya adalah min X min Z sama dengan min 2300. Nah, ini ada min, ini ada min, ini ada min. Maka bisa kita kalikan dengan min 1. Hasilnya adalah X ditambah Z sama dengan 2300. Nah, kita ketemu hal baru lagi dalam X dan Z sama dengan 2300. Misalkan kita kasih nama persamaan ke-6. Nah, kita ingat ya, ini ada persamaan 4, ada persamaan ke-5, ini ada persamaan ke-6. Nah, ini ada Z. Padahal di sini ada Z sama dengan 3X plus 5.100. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam metode substitusi? Yuk, kita cermati. Nah, kita bisa mensubstitusikan persamaan 5 ini ke dalam persamaan ke-6. Karena ini ada Z, maka Z-nya kita gantikan dengan nilai ini. Sehingga kita dapatkan nanti, nah kita tulis dulu yang persamaan ke-6-nya ini. Terus kita gantikan Z-nya dengan nilai ini. Z-nya kita gantikan B3X plus 5.100. Nah, setelah itu kita bisa keluarkan kurungnya, maka menjadi X. Nah, ini bisa kita jumlahkan X ditambah min 3X sama dengan min 2X. Terus yang ini min 5.000 kita geser ke sebelah kanan, maka menjadi dikurangi dengan 2.300. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah min 2X sama dengan min 2.800. Nah, dari sini kita bisa mencari X-nya, berarti sama dengan 2.800 dibagi min 2, ketemunya 1.400. Yap, selesai kita mendapatkan nilai X-nya. Terus, kita berarti mencari apa? Variabel Y sama Z-nya. Yuk, kita simak bersama selanjutnya. Ya, tadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya adalah 1.500, maka nilai X-nya ini bisa kita substitusikan ke persamaan ke-5, yaitu Z sama dengan min 3X ditambah 5.100. Kita gantikan nilai X-nya menjadi 1.400, kita masukkan ke persamaan 5 tadi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Z-nya adalah min 4.200 ditambah dengan 5.100. Kemudian kita peroleh nilai Z-nya adalah 900. Ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai Z dan nilai X-nya. Berarti kita tinggal mencari yaitu variabel Y. Nah, kita bisa mencari variabel Y dengan langkah kita substitusikan tadi X-nya itu 900 dengan Z-nya 900 ke persamaan keempat. Yaitu adalah Y sama dengan 4.700 dikurangi 2X dikurangi Z. Nah, kita masukkan saja, sehingga X-nya kita ganti 900, Z-nya ini kita ganti dengan 900, kita peroleh nanti bentuk persamaannya adalah Y sama dengan 4.700 dikurangi 2.800 dikurangi dengan 900. Sehingga kita peroleh Y-nya adalah 1000. Ya, kita sudah mendapatkan nilai X, kita sudah mendapatkan nilai Z, dan kita sudah mendapatkan nilai Y-nya. Nah, kita kembalikan ke permisalan tadi, sehingga kita mendapatkan yang X tadi adalah merupakan permisalan untuk harga satu buku, sehingga kita menuliskan harga satu bukunya adalah 1.400. Sama untuk Y-nya adalah permisalan untuk harga satu pensil, maka kita bisa menuliskan harga satu pensil adalah Rp1.000. Kemudian untuk Z-nya adalah permisalan untuk harga satu penghapus, sehingga harga satu penghapus adalah Rp900. Nah, tadi kita masih punya anak keempat yang belum kita tahu, yaitu namanya adalah
Desi. Desi tadi itu membeli 2 buku tulis dan 3 penghapus. Maka dia harus bayar berapa? Nah, ini yang Desi beli tadi bisa kita buat dalam bentuk persamaannya menjadi 2X ditambah 3Z. Karena X adalah untuk permisalan buku tulis dan Z-nya adalah permisalan untuk penghapus. Sehingga bisa kita cari nilainya adalah 2, X-nya kita ganti dengan 1.500, ditambah dengan 3, Z-nya kita ganti dengan 900. Sehingga nilainya adalah 2.800 ditambah dengan 2.700. Sehingga nilainya adalah 5.500. Sehingga Desi harus membayar 5.500 untuk yang dia beli, yaitu 2 buku tulis dan 3 penghapus. Oke, cukup. Kita sudah membahas SPLTV penyelesaiannya dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Bapak harap Anda semua sudah paham semua, dan jika ada hal yang kurang jelas, silakan nanti bisa ditanyakan di komentar di bawah. Cukup untuk kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi nanti pada video belajar lain, yaitu menggunakan metode campuran dan metode determinan dalam penyelesaian SPLTV. Oke, semoga bermanfaat. Banyak salah Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih.